Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Manajemen 1C, akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kehidupan new normal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Fajri Maulida, NPM 1190200091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nurjana dari kelas Manajemen C, NPM 1190200101 dari Fakultas Ekonomi Universitas Wadaya Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari kelompok 8 MPN 11 90 20 078 dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sinarusadi dengan NPM 1190200163. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayat, kelas Manajemen C. Ini saya akan menjelaskan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kehidupan new normal? Saat ini Indonesia dan belahan dunia sedang sama-sama memerangi sebuah virus baru, yaitu virus yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Sebenarnya apa sih virus COVID-19 itu? Virus COVID-19 atau virus corona, atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan dan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan social distancing atau pembatasan sosial dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pada saat ini ada sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia di tengah COVID-19 ini, yaitu tentang skenario kebijakan new normal. Sebenarnya apa sih new normal itu? New normal adalah kebijakan untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang sebelumnya tidak ada di kehidupan normal atau di kehidupan sebelum masa pandemi ini. Kebijakan new normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home, work at home, atau social distancing diberlakukan dengan tujuan untuk memutus rantai virus ini. New normal utamanya untuk warga yang membutuhkan aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, bekerja di luar rumah. Kehidupan new normal ditunjukkan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Jika aktivitas ekonomi terhenti total, maka negara tidak memiliki pemasukan. Dan negara juga tidak dapat mengurus warga negaranya dengan maksimal. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah ini masih ada di sekitaran kita. Untuk itu, aktivitas publik dan kegiatan sosial diperbolehkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Seperti biasa, masyarakat pasti ada yang pro dan kontra dengan rencana new normal ini. Bagi pihak yang setuju, mereka menilai bahwa skenario ini bisa memulihkan kondisi perekonomian negara Indonesia sehingga masyarakat nantinya bisa tetap produktif, berpenghasilan, dan melanjutkan kehidupannya. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju ataupun kontra dengan rencana ini, berpendapat bahwa skenario ini bukan kebijakan yang tepat untuk merespon pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Pemerintah dianggap keliru, seharusnya lebih memfokuskan kebijakan pada penurunan angka jumlah korban dengan tidak melonggarkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Rencana ini juga dikhawatirkan membuat masyarakat kebingungan, seperti perdebatan isu mudik dan pulang kampung belakangan ini. Apabila pemerintah hendak menerapkan rencana ini, diharapkan pemerintah melakukan kajian atau riset serta regulasi yang jelas agar tidak membuat gaduh masyarakat. Melonggarkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Rencana ini juga dikhawatirkan membuat masyarakat kebingungan, seperti perdebatan isu mudik dan pulang kampung belakangan ini. Apabila pemerintah hendak menerapkan rencana ini, diharapkan pemerintah melakukan kajian atau riset serta regulasi yang jelas agar tidak membuat gaduh masyarakat. Tujuan new normal. Skenario dari kondisi normal baru-baru ini bertujuan untuk memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi.
Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari COVID-19. Sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekan korban pemutusan hubungan kerja atau biasa yang disebut PHK dan memperbarui sosial ekonomi tentunya. Pemulihan cepat diharapkan agar Indonesia bisa keluar dengan produktif dan aman dari COVID-19 ini. Pemerintah juga mendorong penurunan tingkat penyebaran COVID-19, terutama pada tingkat infeksi dan angka kematian. Kemudian, yang paling penting adalah mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan ekonomi. Setelah kurva melandai dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter, sehingga diharapkan bisa keluar dari krisis ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah membuat new normal melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-Menkes-328-2020 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi ini. Panduan pencegahan penularan COVID-19 mulai dari imbauan kepada pihak manajemen untuk senantiasa memantau COVID-19 di lingkungannya masing-masing. Aturan pekerja kantoran selama pandemi COVID-19. Pemeriksaan suhu tubuh, mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang, memfasilitasikan tempat kerja yang aman dan sehat, mewajibkan pemakaian masker dari rumah dan selama bekerja, memberikan asupan nutrisi untuk pekerja dengan menyediakan buah-buahan dan vitamin C, meniadakan shift malam hingga pagi jika terpaksa, prioritas untuk pekerja kurang dari 50 tahun. Panduan memulai hidup baru di tengah pandemi COVID-19 ini dalam bekerja. Saat tiba di kantor, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Upayakan menggunakan siku untuk membuka pintu atau menekan tombol lift. Upayakan di dalam lift saling belakang-belakangan dengan sesama rekan kerja. Bersihkan meja dan area kerja dengan disinfektan. Tidak saling menyentuh dengan rekan kerja yang lain. Jaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruangan kerja. Disiplin memakai masker dan membiasakan tidak berjabat tangan ketika hendak kembali ke rumah. Dan hendaknya kita kembali ke rumah dengan keadaan bersih dan harus menyemprotkan diri kita menggunakan disinfektan seluruh tubuh kita dan tas kerja kita dan kendaraan yang digunakan selama kita bekerja di luar rumah. Setelah itu, janganlah berjabat tangan atau menyentuh keluarga terlebih dahulu. Usahakan mandi terlebih dahulu, bersih-bersih terlebih dahulu. Setelah itu, minum vitamin C atau buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bisa sayuran dan harus makan makanan yang bergizi. Usahakan tidur yang cukup. New normal adalah membuka kembali kegiatan atau aktivitas ekonomi sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi ini. Tidak mungkin pula kan warga berterus-terusan bersembunyi di rumah tanpa kepastian sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Dan dampak jika seluruh kegiatan atau aktivitas dihentikan adalah kebangkrutan total
PHK massal, dan kekacauan sosial. Nah, harap diingat kawan-kawan bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan lainnya. Jika aktivitas terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan, akibatnya negara tidak bisa mengurus rakyatnya. Jika new normal tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonomi tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi selanjutnya, ekonomi akan membawa efek domino kebangkrutan negara. Untuk memastikan new normal dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi, dan konsisten dalam pengawasan publik, dan juga memperbesar kapasitas sektor kesehatan untuk mengantisipasi lonjaknya penderitaan COVID-19. Nah kawan-kawan, saya akan memberikan salah satu contoh dari aktivitas new normal. Yang pertama, ada hentikan salaman. Yang kedua, ada kewajiban menggunakan masker. Yang ketiga, ada jaga jarak. Nah, saya akan memberikan satu contoh jaga jarak. Dalam perusahaan bank, pasti ada ruang tunggu. Nah, jarak antar kursi itu harus dilonggarkan. Dan yang keempat, kawan-kawan, kita mulai hidup sehat. Hidup sehat seperti apa sih? Hidup sehat seperti olahraga, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima, ada rajin cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Tapi saya menganjurkan cuci tangan dengan sabun, memakai air yang mengalir. Dan yang keenam, ada usahakan memakai baju panjang jika keluar rumah. Dan yang ketujuh, kawan-kawan, jika kita sedang berada di luar ruangan atau kita sedang berkendara motor, pastikan tangan kita tidak mengucak mata ataupun hidung. Dan apabila harus, sebaiknya kita menggunakan tisu basah. Istilah new normal ramai diperbincangkan oleh semua pihak, termasuk mahasiswa. Setelah pernyataan ini disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo. Pernyataan ini didorong oleh WHO atau World Health Organization yang sebelumnya menerangkan bahwa virus corona tidak akan hilang sepenuhnya dari kehidupan manusia. Maka dari itu, Presiden kita meminta masyarakatnya untuk terbiasa dan berkompromi hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Menurut saya, kehidupan new normal adalah kehidupan baru, di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Protokol kesehatannya itu seperti sering mencuci tangan, tidak bersalam-salaman dulu, dan menggunakan masker setiap keluar rumah. Hal ini ditunjukkan agar masyarakat dapat menjalani aktivitasnya secara normal di tengah pandemi ini. Saya sebagai mahasiswa juga mengikuti perkembangan skenario new normal ini. Menurut saya, jika nantinya pemerintah akan menerapkan new normal ini, diharapkan sejalan dengan konsep herd immunity, yang dimana dengan tatanan kehidupan yang baru, masyarakat akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Masyarakat dapat memiliki kekebalan tubuh bagi sekelompok populasi, bukan hanya individual saja. Saya sendiri menyikapi skenario ini di Indonesia agak miris, karena kebanyakan masyarakat hanya melihat sisi pro kontranya saja. Bahkan, ada masyarakat yang mengkritik pemerintah dengan kata-kata yang kurang sopan atau kurang wajar. Bukankah sebagai warga negara yang baik, kita harus menyikapinya dengan ikut berpikir, bagaimana negara ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi di tengah pandemi ini. Bukan malah mengkritik pemerintah dengan kata-kata yang seperti itu. Memang mengkritik itu hak bagi seluruh manusia. Tapi bukankah dengan kata-kata yang lebih sopan dan memberikan saran itu lebih baik? Salah satu yang harus diperhatikan masyarakat adalah kesiapan untuk lebih menjaga kesehatan tubuh, baik dilakukannya new normal maupun tidak. Saya sendiri setuju dengan skenario new normal ini. Dengan catatan, pemerintah harus mensosialisasikan terlebih dahulu protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh semua pihak, seperti menjaga jarak aman, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker, serta membatasi perjalanan yang tidak perlu. Dan pemerintah juga harus siap siaga apabila terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 ini, dan memiliki strategi agar rencana ini berhasil dengan baik. Masyarakat juga jika ingin rencana ini berjalan dengan baik, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mematuhi peraturan-peraturan selama kehidupan new normal. Kita harus dapat beradaptasi dengan tatanan baru nantinya, seperti membiasakan diri dengan protokol kesehatan, memperhatikan kesehatan tubuh, hindari aktivitas luar ruangan yang tidak penting, dan patuhi himbauan-himbauan pemerintah. Ada 2 dampak yang terjadi jika rencana ini benar-benar dilakukan di negara Indonesia. Yang pertama, dampak positif.
Dampak positifnya, kegiatan ekonomi Indonesia akan berjalan kembali dengan normal dan masyarakat akan mempunyai penghasilan, produktivitas, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya. Sedangkan dampak negatifnya, ditakutkannya ada kenaikan lonjakan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sekian, terima kasih. Beradaptasi dengan tatanan baru nantinya, seperti membiasakan diri dengan protokol kesehatan, memperhatikan kesehatan tubuh, hindari aktivitas luar ruangan yang tidak penting, dan patuhi himbauan-himbauan pemerintah. Ada dua dampak yang terjadi jika rencana ini benar-benar dilakukan di negara Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya, kegiatan ekonomi Indonesia akan berjalan kembali dengan normal, dan masyarakat akan mempunyai penghasilan, produktivitas, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya. Sedangkan dampak negatifnya, ditakutkannya ada kenaikan lonjakan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang new normal. New normal itu apa sih? New normal adalah aktivitas yang dibatasi. Karena menurut saya, new normal itu sebuah kewaspadaan. Kenapa kewaspadaan? Karena kewaspadaan adalah di mana kita mempunyai cara untuk mencegah dan teliti. Berbicara tentang mencegah dan teliti, saya akan memberikan satu contoh pencegahan. Nah, yang pertama, pencegahan. Contohnya yaitu tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting. Jikapun teman-teman diharuskan untuk keluar rumah, diharapkan teman-teman patuh terhadap aturan pemerintah, yaitu pertama, teman-teman harus memakai masker. Yang kedua, teman-teman jika keluar rumah, usahakan tidak bergerombol. Jika teman-teman memakai motor, usahakan maksimal 2 orang. Jika teman-teman menggunakan mobil, usahakan maksimal 3 orang. Nah, berbicara tentang ketelitian, saya akan memberikan satu contoh gimana sih cara menerapkan ketelitian, yaitu dengan cara memilah dan memilih teman yang mau diajak keluar. Usahakan dia tidak mempunyai riwayat penyakit seperti batuk, pilek. Menjelaskan sedikit tentang new normal terlebih dahulu. Apa sih itu new normal? New normal adalah hidup baru dalam masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti aturan baru di berbagai daerah. New normal juga dianggap sebagai jalan keluar terbaik di tengah pandemi COVID-19 ini. Norma baru atau biasa disebut juga dengan new normal adalah sesuatu yang dimulai dengan produktif sesuai protokol kesehatan dan pemerintah. Menurut pendapat saya, tentang penerapan new normal di Indonesia memiliki resiko yang sangat besar. Karena bisa terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang akan semakin meningkat. Contoh negara yang menerapkan new normal terlebih dahulu adalah Korea Selatan. Dan hasilnya buruk. Semua aktivitas di Korea Selatan ditutup kembali karena lonjakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Terima kasih. New normal. Menurut saya, sebetulnya ada 2 garis besar yang menjadi acuan dalam tatanan pembaruan hidup, normal, new normal, ataupun istilah lainnya. Pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan kedua, pembentukan tatanan sosial baru. Pemulihan ekonomi pasca pandemi sebetulnya dilakukan apabila masa krisis terlibat dilewati. Pemulihan ekonomi pasca pandemi sebetulnya dilakukan apabila masa krisis berhasil dilewati. Pemulihan ekonomi juga tidak bisa dikatakan mudah, harus dimulai dari level paling bawah, di mana masyarakat kelas miskin yang menjadi korban paling berat saat pandemi berlangsung. Menjadikan pusat perbelanjaan Gerald Retail dan big brand Prancis menjadi perhatian dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia. Tidak akan berdampak secara langsung pada kelompok pasar tradisional, UMKM, pedagang kaki lima. Di kluster paling rentan penyebaran COVID-19 seolah-olah terabaikan. Justru di kluster rentan inilah roda ekonomi paling bawah berjalan, dan sayangnya kurang mendapat. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada kata-kata
kurang paham mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.